Kota merupakan tempat tinggal bagi beberapa ribu atau lebih penduduk. Kota juga sering dipakai sebagai pusat ekonomi bagi sebagian penduduk, sebuah wilayah yang digunakan untuk perkembangan kegiatan sosial budaya dan ekonomi bagi masyarakat yang menempatinya. Akan tetapi, bagaimana jika kota tersebut terlantar? Pastinya di kota tersebut tidak ada kegiatan penduduk sama sekali. Ini merupakan sebuah tempat di mana tidak ada masyarakat yang menempatinya, tetapi disebut kota. Jadi sekarang mari kita menjelajah kota terlantar versi Factlist. Klemenskop, Namibia. Kota terlantar pertama adalah Klemenskop yang terletak di Namibia. Namibia adalah sebuah negara di Afrika Barat Daya yang terletak di pantai Atlantik. Negara ini berbatasan dengan Angola dan Zambia di utara, Botswana di timur, dan Afrika Selatan di selatan. Namibia memperoleh kemerdekaan dari Afrika Selatan pada tahun 1990, menjadi salah satu negara termuda di dunia. Ibu kotanya adalah Windhoek. Ada sebuah kota bernama kota hantu di Namibia, bernama kota Klemenskop. Pada awal 900-an, kota Klemenskop adalah salah satu tambang berlian terbesar di dunia. Namun kerajaan berlian ini telah runtuh dan meninggalkan rumah dan fasilitas yang rusak dan tidak dapat digunakan. Kota ini juga terlihat seperti kota yang ditinggalkan dan tidak berpenghuni. Krakow, Italia. Kota terlantar di dunia berikutnya adalah Krakow, Italia. Italia sendiri merupakan negara terbesar yang sering dikunjungi wisatawan. Italia juga memiliki beberapa keajaiban dunia seperti Menara Miring Pisa dan Colosseum. Tidak mengherankan jika negara ini sering menjadi pilihan utama untuk liburan keluarga. Ternyata di Italia ada sebuah kota yang disebut sebagai salah satu kota terlantar di dunia. Kota kecil di Italia Selatan bernama kota Krakow. Ini didirikan pada abad ke-8. Pada puncaknya kota ini dihuni sekitar 1.500-an orang. Tetapi sejak awal 1960-an, mereka secara bertahap meninggalkan rumah. Pada tahun 1963, orang harus mengungsi karena tanah longsor. 10 tahun kemudian terjadilah banjir yang diikuti oleh serangkaian gempa bumi. Tidak ada yang tinggal di Krakow sejak 1980, tetapi turis datang ke kota 24 jam sehari hanya untuk melihat patung perawan Maria yang tidak rusak. Meskipun telah terjadi beberapa bencana alam di kota ini seperti tanah longsor, gempa bumi, dan banjir, kota ini masih sering dikunjungi oleh beberapa pengunjung ataupun wisatawan. Pripyat, Ukraina. Kota yang ditelantarkan selanjutnya adalah kota Pripyat, Ukraina. Ukraina adalah sebuah negara di Eropa Timur yang berbatasan dengan Rusia di timur dan timur laut, Belarus di barat laut, Polandia dan Slovakia di barat, Hungaria, Rumania, dan Moldova di barat daya, Laut Hitam di selatan, dan Laut Azov di tenggara. Terdapat salah satu kota di Ukraina, yakni kota Pripyat. Kota Pripyat terletak hanya 94 km dari Kiev. Kota tersebut kerap disebut sebagai salah satu kota hantu di dunia. Kota yang dihuni oleh sekitar 50.000 orang. Saat ini kota Pripyat dikenal sebagai kota kosong yang sudah tidak aktif sejak tahun 1986. Pada 26 April 1986 terjadi ledakan yang mengerikan di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl, Ukraina. Peristiwa ini tercatat sebagai kecelakaan nuklir terparah sepanjang sejarah. Kecelakaan nuklir tersebut membuat radioaktif mengudara di langit Pripyat, kota yang paling dekat dengan lokasi ledakan tersebut. Ketika itu kota Pripyat dihuni oleh pekerja pabrik hingga para ilmuwan. Mereka terkena paparan dari radiasi nuklir hingga meninggal dunia. Sejak saat itulah Pripyat ditutup oleh pihak berwenang. Pulau Hashima, Jepang. Jepang merupakan salah satu kota yang sering dikunjungi wisatawan. Budaya dan kuliner Jepang selalu berhasil memikat pengunjung, tapi seperti ada pulau tua di Jepang, Hashima, yang terbengkalai. Pulau Hashima terletak 15 km dari Nagasaki. Pada tahun 1881, 5.000 penduduk tinggal di pulau itu dan bekerja di tambang batubara bawah laut. Menurut sebuah penelitian, penduduk meninggalkan pulau itu karena tidak ada penghasilan. Sejak saat itu, Pulau Hashima ditinggalkan dan terlantar. Bangunan-bangunan di pulau tersebut mengalami kerusakan akibat cuaca dan tidak terawat selama beberapa dekade. Namun pada tahun 2009, pulau ini diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO dan dibuka untuk wisatawan sebagai daya tarik wisata sejarah yang menarik. Sekarang, pengunjung dapat mengunjungi pulau ini melalui tur dan diatur
dengan kapal. Dan itulah kota terlantar versi Factlist. Dan masih banyak lagi kota terlantar lainnya yang belum terrangkum oleh Factlist. Kota-kota terlantar di atas apakah benar-benar sudah tidak ada penghuninya? Lalu bagaimana dengan kalian? Apakah kalian akan menjadi satu-satunya penghuni di sana? Dan see you tomorrow.